Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali di channel Dwi Ayu Pancarani. Bagi yang baru mampir di channel saya, salam kenal. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Pada kesempatan hari ini kita telah memasuki materi baru nih, yaitu mengenai manajemen kurikulum. Untuk itu, sebelum kita masuk ke materi, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Dwi Ayu Pancarani dengan NPM A1M020061 kelas 4A, mahasiswa program studi pendidikan IPA Universitas Bengkulu. Jadi pada hari ini kita telah memasuki materi baru mengenai manajemen kurikulum dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Oke, kita lanjut ke pokok pembahasan pada materi ini. Apa saja sih yang dibahas? Yang pertama, kita akan membahas konsep dasar manajemen kurikulum. Yang kedua, ruang lingkup manajemen. Yang ketiga, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Keempat, komponen kurikulum. Kelima, perencanaan kurikulum. Keenam, model implementasi kurikulum. Ketujuh, pengembangan isi kurikulum. Dan kedelapan, evaluasi kurikulum. Kita masuk ke materi yang pertama, konsep dasar manajemen kurikulum. Jadi, pengertian kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua itu ada pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum itu merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematika yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Menurut Rusman 2011 halaman 416, manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah yang disebut juga MBS. Kemudian yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau sering disebut KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Menurut Rusman 2011 mengemukakan bahwa KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip yang di bawah ini sebagai berikut. Yang pertama ada berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kemudian beragam dan terpadu. Kemudian tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, dan seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Dalam konteks kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dijelaskan secara operasional oleh Lestari 2006 bahwa siklus manajemen pengembangan kurikulum di sekolah terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada tahap perencanaan, meliputi langkah-langkah analisis kebutuhan, merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis, menentukan desain kurikulum, dan membuat rencana induk berupa pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Kemudian yang kedua ada tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini meliputi langkah-langkah yang pertama, perumusan rasional atau dasar pemikiran, perumusan visi, misi, dan tujuan, penentuan struktur dan isi program, kemudian pemilihan dan pengorganisasian materi, pengorganisasian kegiatan pembelajaran, pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar, dan penentuan cara mengukur hasil belajar.
Selanjutnya ada yang ketiga, tahap implementasi atau pelaksanaan, meliputi langkah-langkah. Yang pertama, penyusunan rencana dan program pembelajaran atau silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering disebut RPP. Kemudian penjabaran materi, penentuan strategi dan metode pembelajaran, penyediaan sumber alat dan sarana pembelajaran, penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar, dan setting lingkungan pembelajaran. Kemudian tahap yang keempat itu ada tahap evaluasi atau penilaian. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender, dan silabus. Penyusunan kurikulum dilakukan oleh satuan pendidikan yang berdasarkan pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Selanjutnya, kedua itu ada manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui MBS, pengelolaan sekolah harus didasarkan kepada 8 standar nasional pendidikan, terutama standar pengelolaan. Adapun standar pengelolaan pendidikan diharapkan dapat yang pertama melaksanakan visi dan misi sekolah yang diputuskan bersama, kemudian menetapkan tujuan terutama merumuskan indikator dan target mutu lulusan, menetapkan strategi dengan melibatkan semua pihak untuk mewujudkan tujuan sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan, dan menetapkan kebijakan dan program peningkatan mutu lulusan dengan berbagai program yang mendukung pencapaian prestasi siswa baik secara akademik maupun non-akademik. Kemudian ada prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama ada prinsip kurikulum. Selanjutnya, menurut Rusman 2011, prinsip kurikulum yaitu yang pertama ada produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Kemudian yang kedua ada demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan demokrasi yang menempatkan pengelolaan, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kurikulum atau pendidikan. Yang ketiga itu ada kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif. Kemudian yang keempat itu efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan sehingga kegiatan dapat menumbuhkan hasil. Kemudian yang terakhir itu mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Hal-hal yang ditetapkan dalam kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarah pada visi, misi, dan tujuan. Selanjutnya, kedua itu ada fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman 2011 halaman 5, fungsi manajemen kurikulum itu adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa, dan yang terakhir meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada komponen kurikulum. Menurut Sanjaya 2009, komponen-komponen yang membentuk sebuah kurikulum adalah yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin dicapai atau diharapkan. Tujuan pendidikan terdiri dari tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional, dan yang kedua itu ada isi kurikulum. Isi kurikulum menyangkup semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan maupun materi pelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Selanjutnya
Yang ketiga itu ada metode atau strategi pembelajaran. Strategi berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Strategi yang ditetapkan berupa strategi yang menempatkan siswa sebagai pusat dari setiap kegiatan ataupun sebaliknya. Keempat ada evaluasi atau penilaian pembelajaran. Evaluasi itu merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, serta apakah kurikulum membutuhkan perbaikan atau tidak. Selanjutnya, perencanaan kurikulum itu ada pengertiannya menurut Rusman. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Kemudian ada perumusan tujuan kurikulum. Menurut Rusman 2011 terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum, yaitu yang pertama ada sumber empiris. Sumber empiris ini berkaitan dengan tuntutan kehidupan masa kini yang dapat menjadi sumber informasi dan berperan sebagai landasan dikembangkannya. Kemudian ada sumber filosofis. Sumber ini menjadi acuan dalam mencari jawaban tentang apa yang harus dilakukan sehingga pendidikan dapat menjembatani keberhasilan para siswa. Kemudian yang terakhir ada sumber bahan pembelajaran. Sumber ini merupakan sumber yang umum digunakan dalam merumuskan aim, goal, dan objektif dalam kurikulum sekolah, tepatnya pelibatan ahli disiplin ilmu dan merumuskan tujuan. Selanjutnya, ketiga ada landasan perencanaan kurikulum. Menurut Rusman 2011, landasan di dalam perencanaan kurikulum adalah yang pertama kekuatan sosial, kedua perlakuan pengetahuan. Pertimbangan lainnya untuk perencanaan kurikulum yang berhubungan dengan perlakuan pengetahuan adalah di mana individu belajar aktif untuk mengumpulkan dan mengelola informasi, mencari fakta dan data untuk dikembangkan dan digunakan dalam kegiatan merancang kurikulum yang sesuai dengan perkembangan iptek. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan manusia. Hal ini perlu diperhatikan oleh guru karena para guru dituntut untuk merencanakan kurikulum atau program pembelajaran yang berkenaan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Selanjutnya ada model implementasi kurikulum. Menurut Miller dan Seller, menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada the Concern Based Adoption Model atau CBAM, merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Kemudian ada model Lakewood. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Kemudian implementasi merupakan proses timbal balik dan pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. Yang ketiga ada model Tori. Model ini untuk menggugah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. Selanjutnya di sini ada pengembangan isi kurikulum. Di sini ada bagian pengembangan isi kurikulum, di mana pengembangan isi kurikulum ini meliputi 2, yaitu ada scope dan sequence. Pada scope itu meliputi ruang lingkup atau kedalaman dan keluasan. Kemudian ada cakupan wilayah, lokal, regional, nasional. Kemudian terdapat sifat isi yang berupa fakta, konsep, prinsip, generalisasi. Kemudian ada organisasi bahan, integrate, dan tak ada batas mata pelajaran. Dan pada sequence atau sistematik atau urutan terdapat kronologis, kausal, struktural, logis, psikologis, spirit. Kemudian ada spirit subject atau mata pelajaran esensial. Kemudian ada bidang studi dan terakhir integrasi aspek tertentu yang terdapat tematik, gender, lingkungan, life skill, konstekstual, kehidupan, alam pekerjaan. Selanjutnya
Yang terakhir ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa, yang ketetapannya keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Kedua ada proses perencanaan dan pengembangan. Ketiga proses implementasi atau pelaksanaan. Keempat proses evaluasi kurikulum, dan yang terakhir proses perbaikan. Oke teman-teman, jadi demikian materi yang disampaikan hari ini mengenai manajemen kurikulum. Semoga dengan harapan teman-teman bisa dapat memahami dengan mudah, dan semoga video ini bermanfaat ya. Dan boleh nih, bagi kalian yang belum paham, silahkan cantumkan di kolom komentar ya, serta berikan saran untuk video dan channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.